Selamat malam, Namo Buddhaya, Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di media sosial. Hari ini kita berjumpa kembali dalam materi yang berjudul Bencana Terbesar Manusia. Izinkan saya mengajak teman-teman untuk sebelum masuk ke materi, marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan membacakan wandana 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita membahas tentang bencana terbesar manusia. Kenapa saya tertarik untuk membahas tentang bencana? Karena beberapa waktu lalu, tepatnya di Cianjur, Indonesia, kita mengalami bencana gempa lagi, ya. Dan berjalannya juga musim hujan. Saat ini bencana banjir terjadi di mana-mana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Sang Buddha pernah membahas tentang bencana-bencana yang menemani kita. Ya. Di dalam Vyasana Sutta, Sang Buddha mengatakan bahwa ada 5 macam bencana. 5 macam bencana ini akan kita alami sebagai makhluk yang terlahirkan. Ya. Jadi ketika kita lahir, maka kita akan mengalami 5 macam bencana ini. Yang pertama adalah bencana yang disebabkan oleh kehilangan sanak saudara. Ya. Jadi ketika ada kematian, kita merasakan bahwa itu adalah satu bencana. Kenapa? Apalagi kalau yang meninggal ini adalah penyokong keluarga. Ya. Mereka adalah orang-orang yang menafkahi keluarga. Nah, pada saat orang-orang ini meninggal, kita akan merasa kehilangan dan kita akan merasakan betapa sulitnya untuk memenuhi nafkah kita masing-masing. Yang kedua adalah karena disebabkan oleh hilangnya kekayaan. Hilangnya kekayaan ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, bisa disebabkan oleh banyak hal. Bisa karena bencana alam itu sendiri, bisa karena tidak dikelola dengan baik, bisa juga karena disita oleh pemerintah, bisa juga disebabkan oleh ahli waris yang tidak cekatan, ya. Sehingga kadang-kadang orang-orang generasi di awal mereka begitu berlimpah ketika menyerahkan tongkat estafet ke generasi di bawahnya. Generasi di bawah itu tidak bisa menjaga dengan baik, ya. Nah, ini juga pernah Sang Buddha nyatakan bahwa kehilangan kekayaan itu bisa dari 5 faktor ini, ya. Nah, Bapak Ibu, bencana yang berikutnya adalah bencana yang timbul karena penyakit. Dan kita mungkin sudah sama-sama merasakan bagaimana ketika bencana penyakit itu timbul untuk seluruh dunia di tahun 2019, ya, ketika kita diserang oleh wabah COVID-19. Dan sampai saat ini kita juga belum benar-benar terbebas dari wabah COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, 3 bencana ini sering sekali kita alami sebagai umat manusia yang mendiami dunia ini, ya.
Tetapi untuk kita, ya, bencana-bencana yang disebabkan oleh hilangnya sanak saudara, hilangnya kekayaan, dan oleh penyakit, itu kadang-kadang kita merasakan tidak terlalu lama. Ya. Tanpa terasa, COVID sudah 3 tahun. Ya, sudah terjadi 3 tahun. Masyarakat kemudian sudah bisa bersahabat dengan COVID. Ya. Jadi sudah bisa hidup tidak setakut dulu. Apalagi kalau masyarakat mendukung program pemerintah, yaitu vaksin sampai 3 dan ada yang sudah 4 kali booster, maka otomatis kesehatan mereka sudah terjaga. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada daerah-daerah di dunia ini yang tidak seberuntung kita. Kalau kita mungkin di Indonesia pernah di Palu juga terjadi gempa bumi, sampai terjadi likuifaksi di mana tanah itu bisa berpindah, ya, sehingga dari daerah sini tanah berpindah ke daerah sini itu sampai tempat terkubur semua. Bencana-bencana itu berlalu dalam masa paling lama juga 1 tahun, 2 tahun. Orang-orang sudah kemudian ada rehabilitasi, perbaikan, kemudian efek dari bencana tersebut pelan-pelan bisa hilang, ya. Tetapi Bapak Ibu, ternyata jauh di ujung bumi kita ini ada daerah-daerah yang hanya mengalami kelaparan yang cukup parah, ya. Itu ada di daerah-daerah di bagian Afrika, ya. Mereka mengalami ini bukan hanya di masa-masa 1 atau 2 tahun, ya, tetapi mereka mengalami ini selama puluhan tahun. Kenapa? Karena mereka mengalami kekeringan yang terus-menerus, ya, sehingga terjadi kelaparan. Nah, di dalam sutta juga Sang Buddha mengatakan bahwa kelaparan ini adalah penderitaan yang paling besar bagi manusia, ya. Kelaparan. Jadi rasa lapar, mungkin Bapak Ibu pernah satu waktu terlambat makan, terus makanan tidak ada, nah bisa merasakan, wah bagaimana rasanya kalau kita kekurangan makanan. Nah, bencana kelaparan ini terjadi di Afrika bagian selatan dan timur, ini dalam waktu yang sangat panjang, ya. Dan dikatakan di sana, ini data tahun 2016, lebih dari 36 juta orang itu mengalami kelaparan di sana, ya. Kenapa bisa kelaparan? Karena lahan-lahannya tidak bisa ditanami, ya. Mereka mengalami kelaparan sehingga kekeringan, lahan tidak bisa ditanami, jadi tidak ada pangan dan sebagainya, ya. Akhirnya yang terjadi adalah mereka juga rentan dengan wabah penyakit, ya. Jadi kalau Sang Buddha tadi mengatakan ada bencana 3 macam, ya. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan kekayaan, dan bencana akibat penyakit. Nah, Bapak Ibu teman-teman, di daerah bagian Afrika ini, ya, mereka sudah mengalaminya bersama-sama semua langsung, ya. Apa yang mereka alami? Kehilangan sanak keluarga karena penyakit yang tumbuh karena kekurangan makanan, ya. Apalagi mau dibilang kaya, mereka rata-rata hidup dalam kemiskinan yang luar biasa, ya. Maka 3 bencana ini akrab sekali buat mereka. Sehingga Sang Buddha pernah mengatakan di dalam sutta bahwa beruntunglah orang-orang kita yang ternyata terlahir di alam di mana alamnya sangat indah seperti di Indonesia ini, ya. Hutannya lengkap, penuh pepohonan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, dikatakan di sini lebih dari 2 juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari 10 juta orang membutuhkan pangan, ya. Dan setiap kelahiran anak mereka karena kelaparan, kadang-kadang ada yang busung lapar kemudian meninggal, ya. Jadi sekali lagi di daerah Afrika ini, utamanya di daerah Ethiopia sampai sekarang, ya, itu mereka mengalami 3 bencana ini
dalam masa yang sangat panjang, dan 3 bencana ini mereka alami sama-sama. Ya, apakah 3 bencana tersebut? Yang pertama, hilangnya sanak keluarga karena kelaparan, kekeringan. Yang kedua, kekayaan juga tidak ada, tidak bisa beli macam-macam. Ya, di sana kalau Bapak Ibu pernah lihat videonya, mereka itu makan dari tanah. Tanah diolah kemudian dijadikan makanan. Ya, dan akibat karena tidak ada tumbuh-tumbuhan obat yang bisa tumbuh dan sebagainya, maka dengan adanya kelaparan, kurang gizi, maka penyakit juga berkembang biak lebih subur. Ya, Bapak Ibu, itu adalah 3 bencana yang sering sekali dialami oleh kita manusia yang disebabkan bencana dari luar. Ya, nah ada bencana keempat yang Sang Buddha katakan bencana sehubungan dengan perilaku bermoral. Bapak Ibu, ini apa sebenarnya? Ya, jadi bencana sehubungan dengan perilaku bermoral, ini kalau kita lihat, ini sebenarnya adalah bencana yang ditimbulkan dari diri kita sendiri. Ya. Yang berikutnya, bencana sehubungan dengan pandangan. Ya. Nah, bencana sehubungan dengan pandangan, ini juga kalau kita lihat, ini berhubungan dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari 5 bencana yang ada dalam Vihasana Sutta atau Sutta tentang bencana yang tercantum di Anguttara Nikaya 5 130, kita bisa tahu bahwa ada 3 bencana yang sering kita akan hadapi selama kita masih hidup dari luar, ya, bencana-bencana dari luar, dan ada 2 bencana yang muncul sebenarnya dari dalam diri kita sendiri, yaitu yang bencana keempat dan bencana yang kelima. Nah, bencana yang keempat ini adalah bencana yang berhubungan dengan perilaku bermoral, dan yang kelima, bencana sehubungan dengan pandangan. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan bencana sehubungan dengan perilaku bermoral dan bencana sehubungan dengan pandangan? Nah, ada catatan kaki di dalam terjemahan Sutta Vihasana Sutta ini yang mengatakan bahwa ya sehubungan dengan perilaku bermoral itu berhubungan dengan Pancasila Buddhis yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan bencana sehubungan dengan pandangan ini berhubungan dengan pandangan salah. Ya, nanti kita akan bahas di belakang. Nah, Bapak Ibu, Sang Buddha kemudian dalam Vihasana Sutta ini kemudian melanjutkan, bukanlah karena bencana yang disebabkan oleh kehilangan sanak saudara atau bencana yang disebabkan oleh kehilangan kekayaan atau bencana yang disebabkan oleh penyakit, maka dengan hancurnya jasmani setelah kematian, makhluk-makhluk terlahir kembali di alam sengsara, di alam tujuan yang buruk, di alam rendah, di alam neraka. Ya. Artinya apa? Sang Buddha mengatakan bahwa bukan karena seseorang kehilangan sanak saudaranya, penyakit, kelaparan. Bencana-bencana ini memang hanya mendatangkan bencana, mendatangkan penderitaan kepada kita, kepada makhluk hidup, kepada manusia, hanya pada saat kita hidup. Ya. Tetapi bencana-bencana ini tidak akan menyebabkan ketika kita meninggal, kita bisa terlahir di alam rendah atau di alam neraka. Ya. Kemudian Sang Buddha melanjutkan, adalah karena bencana sehubungan dengan perilaku bermoral dan bencana sehubungan dengan pandangan salah, maka dengan hancurnya jasmani setelah kematian, makhluk-makhluk terlahir kembali di alam sengsara, di alam tujuan yang buruk, di alam rendah, di neraka. Ini adalah kelima bencana itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, Sang Buddha mengatakan bencana terbesar sebenarnya manusia bukanlah kehilangan harta, kehilangan sanak keluarga, dan karena penyakit. Tetapi bencana terbesar adalah karena bencana yang berhubungan dengan pelanggaran moralitas dan bencana karena mempunyai pandangan yang salah. Ya. Jadi
Bencana sehubungan dengan perilaku bermoral dan bencana sehubungan dengan pandangan. Kenapa dikatakan bencana terbesar? Karena bisa menyebabkan setelah hancurnya jasmani ini, ketika kita terlahirkan kembali, kita akan lahir di alam rendah, ya, di alam sengsara. Di alam rendah, alam sengsara, Bapak Ibu, kita tahu ada alam neraka, alam setang, alam binatang, dan alam asura, ya. Jadi akibat pandangan salah, akibat perilaku moral yang tidak baik, maka itu akan mendatangkan bencana yang lebih besar. Kenapa Bapak Ibu? Karena setelah mengalami penderitaan di alam ini, kita akan mengalami penderitaan di alam rendah untuk jangka waktu yang sangat panjang. Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena di alam rendah, kalau kita melihat usia kelahiran dari makhluk-makhluknya, itu adalah tak terhingga, undefinited, ya. Jadi tidak terhingga, tidak ada batasannya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang di Afrika mungkin mengalami penderitaan, mengalami bencana, kehilangan sanak keluarga, kehilangan harta, penyakit, kelaparan. Mungkin seumur hidup mereka 80-90 tahun. Itu kalau panjang umur, ya. Tetapi kebanyakan kan meninggal sebelum waktunya. Usia muda, anak kecil sudah meninggal. Kenapa? Karena tidak tahan, ya. Nah, tetapi kalau kita mempunyai moralitas yang jelek, yang Sang Buddha katakan bencana yang ditimbulkannya itu bisa luar biasa karena moralitas yang jelek. Dan berikutnya adalah karena pandangan salah kita, itu juga bisa mendatangkan bencana yang luar biasa. Apa luar biasanya? Karena bisa menyebabkan kita terlahir di alam rendah untuk jangka waktu yang tak terhingga. Ya. Jadi kita bisa tersiksa, lahir di alam neraka, wow, itu menderita sekali. Ya. Lahir di alam setang, menderita kelaparan untuk jangka waktu yang panjang, lahir di alam binatang. Ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam penjelasan sutta tersebut, ya, seperti yang telah saya katakan tadi, bencana sehubungan dengan perilaku bermoral, ini dikatakan merujuk pada perilaku yang melanggar 5 aturan etis, 5 aturan Pancasila Buddhis. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia mungkin sudah biasa mempraktekkan 5 sila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bertekad melatih diri untuk tidak membunuh, bertekad tidak mengambil barang yang tidak diberikan, bertekad tidak melakukan perbuatan asusila, bertekad melatih agar tidak melakukan kebohongan, dan bertekad melatih diri agar tidak mabuk-mabukan atau menghilangkan kesadaran. Ya, Bapak Ibu, mengapa 5 aturan moral ini sangat bermanfaat? Ya, ketika orang-orang melanggar 5 moralitas ini, itu tentulah didukung dengan adanya pandangan salah. Ya. Kalau seseorang memiliki pandangan benar, dia tidak akan mudah untuk melakukan pelanggaran sila. Bahkan kalau orang tersebut tidak mengenal Buddha Dhamma. Ya. Banyak sekali anak-anak kecil yang terlahir dengan tuntunan perilaku moral yang sudah bagus. Suatu waktu saya pernah membawa anak saya yang waktu itu masih usia 4 atau 5 tahun, itu pergi ke kuburan. Nah, di kuburan di sana dia melihat ada anak kecil yang juga lebih besar dari dia, ya, lebih besar dari dia dalam usia, mungkin 7-8 tahun, yang sedang menarik-narik kaki jangkrik. Menarik bukan cuma ditarik, tetapi ditarik sampai putus, sampai patah. Ya. Nah, kemudian kaki jangkrik tersebut dibiarkan jalan, ya, terpincang-pincang. Nah, mereka ketawa. Nah, di sini kita bisa melihat, saya nggak pernah mengajar anak saya untuk melihat atau untuk sayang kepada binatang, ya. Tetapi dalam sisi positif timbunan kebajikan yang dia punya, dia sudah mempunyai kebijaksanaan yang kita sering kenal sebagai Yoniso Manasikara, batin yang senantiasa melihat hal-hal yang positif,
Dia sudah punya pandangan benar bahwa saya tidak mau membunuh. Yang dekat sekali dengan saya tidak mau menyiksa binatang. Ya, kenapa? Karena setelah kaki binatang itu dicabut, itu tidak lama kemudian nanti pasti dia akan mati atau meninggal. Ya, jadi waktu dia melihat hal tersebut, dia kemudian datang kepada saya ngomong, Papa, itu anakku jahat sekali ya. Saya bilang, kenapa dia jahat? Dia itu tarik-tarik kaki jangkrik, kemudian ditarik sampai lepas. Mereka ketawa-ketawa lagi, satu kakinya diikat pakai benang, jadi jangkriknya nggak bisa lari. Saya bilang, ya kasihan seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, seseorang bisa mempunyai moralitas sekali lagi kalau dia mempunyai pandangan yang benar. Ya. Makanya ketika Sang Buddha membabarkan Vyasana Sutta ini, dikatakan ada dua bencana yang sangat besar, yang sangat berbahaya, yang bisa mengantar ke alam rendah. Yang pertama adalah bencana sehubungan dengan perilaku moral, dan yang kedua bencana sehubungan dengan pandangan. Ya. Pandangan apa? Pandangan salah ini bisa membuat seseorang terlahir di alam rendah. Ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana yang disebut pandangan salah? Bagaimana yang disebut pandangan benar? Nah, Bapak Ibu, khusus untuk pertemuan kita yang kurang lebih 45 menit hari ini, ya, kita akan membahas apa sih yang disebut sebagai pandangan benar, ya. Dalam satu sisi saja, yaitu membahas tentang prinsip-prinsip kamma. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai pandangan bahwa saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak asusila, saya tidak berbohong, saya juga tidak mengkonsumsi makanan minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran, itu karena orang lain juga tidak mau. Saya juga tidak mau saya dibunuh, saya juga tidak mau barang saya juga diambil. Jadi kita tidak mau merugikan orang lain juga saya tidak mau orang lain merugikan kita juga seperti itu, ya. Nah, di sini kita ada timbul pandangan benar tentang kamma. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan baik itu pasti menghasilkan yang baik. Kita yakin, ya, kita yakin bahwa ketika kita berbuat atau melaksanakan sila pertama, bertekad untuk tidak membunuh, ya, kita yakin bahwa akibat moralitas kita itu, orang-orang yang berhubungan dengan kita akan mengetahui bahwa kita punya cinta kasih. Ya, kita yakin ketika kita tidak mengambil barang yang tidak diberikan, kita yakin bahwa orang-orang akan merasa aman bersahabat dengan kita. Ya, dan karena kita berdana rasa aman seperti itu, otomatis kita yakin juga bahwa kebaikan akan mendatangi kita sesuai dengan hukum kamma. Ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita membahas lebih jauh apa sih yang dimaksud dengan pandangan benar. Ya, Bapak Ibu, menurut kitab penjelas makna ada yang disebut kamma sakata samaditi, yaitu pandangan benar tentang kamma. Ya, jadi umat Buddha percaya dengan hukum kamma. Apa sih pandangan benar tentang kamma? Nah, kita memiliki pandangan bahwa semua makhluk memiliki karmanya masing-masing, ya. Jadi, kalau ada makhluk-makhluk yang kelihatan menderita, kasihan karena terlahir di Afrika sana, seumur hidupnya harus mengalami kekeringan, ya. Ya, apa boleh buat? Mereka harus bertanggung jawab dengan karmanya masing-masing, ya. Kenapa? Karena mereka mewarisi karmanya masing-masing. Mereka juga lahir oleh karmanya masing-masing, ya, berhubungan dengan karmanya masing-masing, kemudian terlindung oleh karmanya masing-masing. Apapun karma yang diperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisi, ya. Jadi sama contoh kasus di Afrika tersebut, apakah semua anak-anak di sana mengalami masalah yang sama? Betul, semuanya mengalami masalah yang sama. Ketika mereka lahir dalam kondisi serba kekeringan seperti itu, banyak yang dicap sebagai penyihir, membawa sial dan sebagainya, ya. Padahal masih anak-anak, masih kecil. Nah,
Apakah ada orang-orang dari luar yang tergerak untuk kemudian membantu mereka? Ya, ada. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kisah Hope. Hope itu harapan, ya. Seorang anak kecil yang lahir di daerah kekeringan tersebut, kemudian ditemukan oleh seorang turis wanita yang penuh tato, kemudian karena kasihan, kemudian dia memberi minum si anak kecil tersebut. Anak kecil ini tidak punya orang tua. Kenapa? Karena dibuang sama orang tuanya. Ya. Nah, di antara begitu banyak anak-anak yang malang, yang menderita kekeringan, kekurangan, kelaparan, dan dibuang, Hope ini beruntung. Dia dipungut akhirnya oleh si orang yang baik hati ini. Kemudian diperiksakan ke dokter, diberikan makanan yang bergizi. Kemudian pada tahun 2016 kejadiannya, ya, dia kemudian diadopsi dan diberikan makanan sehingga badan dan tubuhnya kemudian menjadi sehat. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ada orang-orang banyak di sana kok, tapi kenapa Hope yang terpilih? Ya, itu bukan karena dia sudah ditentukan bahwa dia akan ditolong dan sebagainya. Bukan, Bapak Ibu. Ya. Tetapi karena Hope ini, nama si anak kecil ini, dia mewarisi karmanya masing-masing. Walaupun dia lahir di sana karena karmanya masing-masing, dia dilindungi oleh karmanya sendiri. Karma baiknya berbuah ketika dia akhirnya ketemu seseorang yang mau mengadopsi dia. Kenapa mau mengadopsi? Karena tubuhnya yang kecil, kurus, hitam, ya, membuat orang yang melihat itu kemudian tersentuh dan bersedia untuk membantu. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita mengalami keberuntungan, siapapun dia, apakah dia murid Buddha, apakah dia belajar Dhamma, atau dia tidak percaya sama Buddha, semua makhluk mengalami 8 kondisi duniawi. Ketika dia mengalami keberuntungan, itu adalah semata-mata karena berbuahnya karma baik yang dia pernah perbuat. Tetapi ketika kita mengalami sial, mengalami masalah, ketika kita mengalami bencana, nah kita juga tahu berdasarkan pandangan atas dasar karma bahwa apa yang kita alami ini adalah semata-mata buah dari akibat perbuatan buruk kita masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu juga mungkin sering baca parita, ya. Ketika kita membahas baca parita tentang Brahma Wihara, nah kita bisa di sini sering mengulang, ya, bahwa setiap makhluk mewarisi karma masing-masing, mewarisi, terlahirkan dan terlindung oleh karmanya masing-masing. Nah, inilah kalau kita punya pemikiran seperti itu, ya, maka dikatakan kita mempunyai pandangan yang benar. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan keberuntungan, itu bukan karena hal lain, bukan karena doa kita, bukan karena kita sering, ya, kita sering minta, berdoa, mohon kepada Buddha, bukan, ya, tetapi karena kita pernah melakukan kebaikan. Bapak Ibu, ada 4 pasang faktor yang mempengaruhi berbuahnya karma kita, ya, yang membuat setiap orang memiliki karma masing-masing, ya. Pada saat kita terlahirkan, kita semua terlahirkan saat ini di tempat yang dikatakan beruntung, ya. Jadi ada 4 hal yang beruntung, membuat kita beruntung karena kondisinya menguntungkan sehingga kita bisa melakukan kebaikan, dan ada 4 hal juga yang membuat kita tidak beruntung. Kenapa? Karena bisa membuat kita susah untuk melakukan kebaikan, ya, atau menghalangi karma baik kita berbuah. Sedangkan kalau yang beruntung, ya, ini bisa mendukung berbuahnya karma baik kita. Nah, Bapak Ibu, coba kita melihat di dalam diri kita masing-masing, ya. Ada hal-hal yang mendukung yang kita disebut beruntung, ya. Ini disebut sampati. Kemudian ada hal-hal yang tidak bagus, serba kekurangan, ini disebut wipati. Nah, Bapak Ibu, kita terlahir di alam manusia, ya.
di alam manusia ini sebenarnya menguntungkan, ya. Jadi gati atau tempat kelahiran ini sebenarnya adalah menguntungkan, ya. Kenapa? Karena kita lahir di alam manusia, ya. Di alam manusia di mana kita lebih tinggi IQ, lebih tinggi pengetahuan dibanding alam binatang. Tetapi Bapak Ibu, ada juga orang yang terlahir di alam manusia, ya. Tetapi sayangnya lahirnya di daerah yang kering seperti teman-teman kita yang terlahir di Afrika, ya. Nah, bisa enggak melakukan banyak kebaikan di sana? Sulit, teman-teman. Bisa, tetapi sulit, ya. Nah, kalau kita terlahir di daerah yang menguntungkan seperti di Indonesia, ya, yang kurang bencana alamnya, walaupun ada tetapi kurang dibandingkan misalnya di Jepang yang akrab dengan gempa buminya, ya. Nah, kita termasuk beruntung. Kenapa? Karena kita lahir di tempat yang baik, ya. Nah, kemudian teman-teman, ada juga yang dikatakan penampilan, ya. Penampilan teman-teman, kita terlahir karena mewarisi karma kita masing-masing. Ada yang terlahir ganteng, ada yang terlahir jelek, ada yang terlahir cantik, ada yang terlahir buruk, ya. Nah, kalau orang-orang memiliki wajah yang baik, yang indah, tidak menyenangkan, ya. Nah, dia otomatis tentunya lebih mudah untuk mencari pekerjaan. Demikian pula kalau terlahir dalam kondisi buruk, agak susah untuk mencari pekerjaan, ya. Itulah kelahiran yang tidak beruntung. Nah, kemudian upadi atau penampilan fisik ini itu sangat mempengaruhi. Bapak Ibu bisa melihat, ya, sering sekali di dalam antrian-antrian kadang-kadang ada wanita yang menerobos melewati antrian dibantu sama satpam, ya. Kenapa? Ya karena alasannya penampilan fisik mereka itu bagus. Kemudian sudah kenal dengan satpam, ya. Kalau pas satpam yang bawa ya kita nggak bisa apa-apa. Mereka menerobos antrian seperti itu, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat kalau di customer service di bank atau apa, ya, yang dipasang pasti yang penampilannya bagus-bagus, indah-indah, ya. Kalau cowok yang ganteng-ganteng, kalau cewek yang cantik-cantik. Kenapa? Agar customer yang datang untuk menceritakan masalahnya itu bisa merasa welcome seperti itu, ya. Nah, kemudian ada juga faktor ketiga, ini yang disebut sebagai waktu. Teman-teman, Bapak Ibu, kita lahir di Indonesia ini sungguh berbahagia, ya. Tetapi belum tentu yang lahir di Indonesia di zaman perang tahun 40, tahun 45, ya, itu bisa mengalami kebahagiaan seperti kita. Kenapa? Karena pada zaman itu masa-masa perang susah untuk mendapatkan kedamaian seperti kita sekarang, ya. Nah, sama seperti orang-orang yang sempat mengalami masa Covid 2019 sampai 2022. Sebentar lagi kita masuk 2023, pada saat Covid sudah hilang 2025 nanti misalnya, maka generasi-generasi yang datang yang muncul itu sudah tidak mengalami masa Covid lagi, ya. Jadi waktu juga bisa menjadi penentu berbuahnya karma buruk, karma baik bagi seseorang, ya. Dan kemudian yang terakhir ini adalah tindakan. Tindakan ini sebenarnya adalah yang paling penting. Apakah seseorang terlahir di tempat yang kurang menguntungkan, penampilannya jelek, waktu yang tidak bagus, tetapi kalau dia mempunyai moralitas dan pandangan yang baik, ya. Jadi walaupun dia mengalami bencana, 5 bencana yang Sang Buddha katakan, 3 bencana yang pertama dia mengalami semua, ya. Dia mengalami yang namanya kehilangan sanak keluarga, dia mengalami yang namanya kehilangan harta, dia mengalami yang namanya penyakit bertubi-tubi. Tetapi kalau dia bisa menjaga moralitasnya dan dia bisa mempunyai pandangan benar, maka itu bisa membantu dia untuk terlahir di alam yang lebih baik, ya. Nah, Bapak Ibu, ada lagi tentang yang dimaksud sebagai pandangan benar, ya. Jadi tadi kita sudah bahas apa sih pandangan benar? Kama sakata samaditi. Kama sakata samaditi itu adalah pandangan benar bahwa semua makhluk mewarisi karmanya masing-masing, terlahir dari karmanya masing-masing, terlindung oleh karmanya masing-masing, dan apapun karma yang diperbuat itulah yang diterima baik ataupun buruk. Nah,
Ini adalah tambahan, ya. Jadi pandangan benar atas 10 hal. Yang pertama, kita mempunyai pandangan benar bahwa kalau kita memberikan dana sesuatu kepada orang, itu pasti akan menghasilkan manfaat, ya. Kenapa ini menjadi pandangan benar, Bapak Ibu? Karena banyak orang kalau berdana justru sangat berbahaya. Ada orang yang semakin kaya semakin kikir, ya. Dulu waktu tidak punya duit dia bisa berdana banyak, tetapi setelah kaya wah tambah kikir, tambah takut kehilangan harta. Kenapa? Karena berpikir bahwa kalau saya memberi 1.000 rupiah, ya uang saya kan hilang 1.000. Bagaimana bisa mendatangkan kebaikan? Ya. Padahal Sang Buddha mengatakan seandainya makhluk-makhluk mengetahui betapa besar manfaat dari berdana, maka walaupun tinggal sesendok nasi, ya, tetap akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Kenapa? Karena mengetahui manfaat dari memberikan dana. Nah, ada pandangan benar berikutnya bahwa penghormatan terhadap orang-orang yang patut dipuja itu akan memberikan hasil atau buah yang bermanfaat, ya. Kemudian ada juga kalau kita menyambut tamu. Tamu datang, kita sambut, kita memberikan kebaikan, kita jamu, itu juga akan menghasilkan kebaikan. Kemudian ada juga pandangan bahwa perbuatan baik dan jahat itu akan memberikan akibat yang setimpal. Apakah langsung berbuah ataupun tidak langsung berbuah, ya. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita melakukan perbuatan baik, kita bisa menyesal, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita punya pandangan salah, ya. Pandangan salahnya bisa muncul gara-gara apa? Kita ada satu cerita, ya. Seorang teman pada saat itu masa COVID. Jadi baru beberapa hari lalu dia cerita sama saya. Pada saat dia pergi ke pasar, dia melihat seorang ibu-ibu tidak pakai masker. Nah, dia berbaik hati. Dia kemudian ngomong, "Ai, sekarang kan lagi COVID, apa ya, COVID Omikron ya, seri yang baru, apa XBB atau apa ya. Nah, Ai pakai dong maskernya." Terus tiba-tiba si AI langsung mengatakan sumpah serapah ke orang tersebut, ya. Yang membuat orang-orang yang di pasar yang mendengar itu semua kemudian kaget dan ketawa, ya. Kenapa ketawa? Karena sumpah serapahnya ini lucu, ya. Jadi sumpah serapah yang vulgar seperti itu. Nah, kemudian pedagang-pedagang kemudian bertanya sama si teman saya ini, Om, kita ndak marah, ndak dibilangi seperti itu." Teman saya yang seorang murid Buddha juga, ya, dia mengatakan, "Lah, kenapa saya harus marah walaupun disumpah serapai? Kan kalian semua ketawa, kalian semua berbahagia, ya. Kenapa saya harus marah? Saya justru harus berbahagia karena kalian juga berbahagia." Seperti itu, ya. Padahal kalau kita orang normal, Bapak Ibu, yang orang normal dalam artian tanda kutip masih penuh dengan kekotoran batin, ya. Kadang-kadang kalau kita tidak kenal sama orang, orang marah-marahi kita di depan umum, kita bisa emosi juga. "Wih, tidak kenal kok tiba-tiba marah." Ya. Nanti ada orang yang dekat-dekat datang baru dia ngomong begini, jangan dilayani Pak begini." Baru kita tahu, oh ternyata orang gila, ya sudahlah dimaklumi orang gila. Ya. Padahal kadang-kadang kita tidak sadar, pada saat orang gila, kita lebih gila dari dia. Ya. Kenapa? Karena kita merespon lebih buruk. Nah, teman saya ini satu contoh yang luar biasa. Ketika dikasih sumpah serapah yang vulgar, ya, dia malah ketawa dan tidak tersinggung, ya. Sehingga apa hasilnya buat dia? Setiap kali sekarang kalau dia datang ke pedagang-pedagang di pasar tersebut, itu semua orang sudah tahu, oh ini Bapak baik sekali. Jadi kalau dia beli sayur yang tidak banyak, oh tolong dong saya mau beli yang sedikit ini. Pedagangnya bilang apa? Oh ambil nih, ambil saja. Seperti itu, ya. Jadi ketika dia melakukan kebaikan, dia akan atau orang-orang akan merasakan bahwa memang akibat dari kebaikan itu tidak akan lari, ya. Saya yakin Bapak Ibu juga ketika menjalani kehidupan sehari-hari itu akan sering mengalami hal tersebut, ya. Yang riskan adalah pada saat kita melakukan kebaikan,
kita merespon dengan negatif juga pada saat kita dimarahi, disumpah serapai sama orang, ya. Padahal segala sesuatu itu bisa berbuah sesuai dengan karma yang pernah kita tanam, ya. Nah, Bapak Ibu, ada pandangan benar bahwa ada dunia sekarang dan ada dunia yang akan datang, ya. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita berbicara tentang karma, berbicara tentang hukum karma, maka ada yang telah pernah dilewati, ada kemarin, ada hari ini, dan pasti ada besok, ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita membahas tentang karma, maka kita pasti juga akan satu paket membahas tentang ada yang lalu, ya. Nah, yang lalu ini bisa satu kelahiran sebelum ini, bisa dua kelahiran sebelum ini, dan bisa banyak kelahiran sebelum ini. Artinya apa? Kalau umat Buddha membahas karma, maka kita pasti membahas juga yang namanya tumimbal lahir, kelahiran kembali, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa percaya hukum karma, tetapi tidak percaya dengan kelahiran kembali. Nah, secara logika bagaimana bisa ada seperti itu, ya? Jadi kalau ada hari ini, kemudian kita menentang tidak mungkin ada esok, maka kita salah. Kenapa? Karena hari ini adalah esok dari yang kemarin. Jadi kalau kemarin bisa mempunyai esok hari ini, maka hari ini juga sesuai dengan berputarnya waktu akan pasti mendatangkan esok di besok harinya. Ya. Jadi ada yang lalu, ada yang akan datang. Nah, kalau kita percaya dengan ini adalah pandangan benar bahwa kita tidak menyanyiakan apa yang telah kita dulu lakukan. Ya. Kita akan takut untuk melanggar moralitas. Kita akan berjuang untuk, walaupun dikatakan banyak orang yang mengatakan ya, orang yang menjaga sila itu susah kaya. Belum tentu Bapak Ibu, ya. Banyak orang yang menjaga sila di awalnya memang susah kaya. Kenapa? Karena dia jualan barang, dia tidak, misalnya jual 1 kilo dikurangi jadi 900 gram, ya. Jual barang palsu dibilang barang asli. Itu kan memang cepat kaya. Tetapi kaya dalam waktu yang singkat, ya. Dan tidak akan bertambah lagi ketika orang-orang mengetahui bahwa ternyata orang ini tidak jujur, ya. Kaya yang sebenarnya adalah kaya yang ketika orang mencari nafkah pelan tetapi jujur, orang-orang akan percaya dan itu menjadi bekal dia untuk dipercaya di dunia bisnis, ya. Nah, teman-teman, ada pandangan benar berikutnya bahwa kalau kita melakukan kebaikan atau keburukan kepada orang tua, apakah ibu atau ayah, juga akan mendatangkan hal yang baik ataupun buruk sesuai yang kita lakukan. Pandangan benar bahwa ada yang terlahir di alam dewa, ya. Kemudian pandangan bahwa di dunia ini ada petapa atau brahmana yang telah menjalankan praktek yang benar, yang telah menempuh kehidupan yang baik, serta memiliki ketenangan batin. Nah, dengan kebiasaan sendiri telah menembus dunia sini maupun dunia sana dan selanjutnya mengamalkan pengetahuannya pada makhluk lain. Pandangan benar ini tentang apa Bapak Ibu? Ya, sebenarnya tentang kita yakin bahwa ketika Sang Buddha mencapai kesucian, Sang Buddha juga membabarkan dhamma kepada murid-muridnya yang begitu banyak, mulai dari alam manusia, alam dewa, dan alam Brahma. Kita akan tahu dari kitab suci bahwa banyak makhluk yang mencapai kesucian, ya. Tapi teman-teman, apakah kita asal percaya seperti itu? Sang Buddha kan mengatakan jangan asal percaya, jangan percaya walaupun itu ada di kitab suci. Nah, sebenarnya teman-teman, ada teknik kedua untuk mengetahui apakah yang di kitab suci itu benar atau tidak, ya. Kita mungkin masih bisa sering bertemu dengan orang-orang yang punya kemampuan yang disebut indigo, atau orang-orang yang karena memiliki timbunan kebajikan, mereka meditasi bisa sampai jana, bisa mengingat kelahiran lampau, ya, bisa melihat dan bercerita tentang masa lalunya, ya. Di Makassar ada seorang dokter yang dulunya bukanlah umat Buddha, ya, tetapi satu waktu setelah dia bermeditasi, dia kemudian ingat masa lalunya. Sehingga suatu waktu ada seorang teman
yang membawa orang tuanya untuk berobat di sana. Si dokter ini banyak menjelaskan tentang Kalama Sutta. Jangan asal percaya, ya. Sampai teman ini bingung. Ini dokter kok orang baru masuk ceritanya tentang agama semua. Ternyata dokternya mungkin pintar bercerita, ya. Ujung-ujungnya nanti bayarannya mahal. Kenapa? Karena sudah diperiksa. Jadi orang tua itu diperiksa cek darah, cek urin, kemudian ronsen, kemudian USG, semua dicek, satu tubuh semua dicek. Bilang teman saya sudah bilang, aduh ampun, ini pasti mahal bayarnya. Tapi ternyata teman-teman, setelah selesai diperiksa, si dokter cuma ngomong begini, ini obat, itu vitamin, ya. Bapak ini tidak sakit, cuma harus banyak mengembangkan cinta kasih untuk semua makhluk, ya. Kemudian ketika ditanya, dokter ini berapa biayanya? Dokternya bilang, ini semua 150.000. Bapak Ibu, 150.000 sudah cek urin, sudah cek darah, sudah konsultasi dokter, sudah USG, sudah ronsen, sudah macam-macam, ya. Ditambah obat lagi, itu luar biasa. Si dokter kemudian bilang begini, kalian umat Buddha, ya, harusnya bangga dengan ajaran Sang Buddha. Kenapa? Karena saya sudah melihat saya dulu lahir sebagai apa. Saya sudah melihat mengapa saya menjadi manusia saat ini. Ya. Intinya apa? Lakukanlah kebajikan sebanyak mungkin. Makanya sekarang saya melakukan kebajikan seperti ini. Ya. Jadi itu luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah pengakuan bukan dari seorang umat Buddha, tetapi orang-orang yang telah bisa berkat timbunan kebajikannya, dia bisa melihat kelahiran lampaunya. Ya. Sehingga dia punya keyakinan bahwa memang ternyata kelahiran kembali itu ada. Ya. Ternyata semua makhluk mewarisi karmanya masing-masing. Nah, dari orang-orang seperti inilah kita kemudian mengetahui bahwa ternyata memang yang Sang Buddha katakan itu benar. Ya. Tetapi Bapak Ibu, bisa enggak si dokter berbohong? Bisa. Ada kemungkinan si dokter berbohong. Bisa seperti itu. Ya. Nah, lantas kita kan diajarkan untuk jangan asal percaya. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu, kita punya pembuktian yang terakhir yaitu Sang Buddha katakan apa madena sampadeta, berjuanglah sungguh-sungguh untuk merealisasi tujuan akhir, ya. Bapak Ibu meditasi bisa jadi Bapak Ibu dengan timbunan kebajikan yang didukung itu juga bisa melihat kelahiran-kelahiran lampau, tidak usah kelahiran lampau, bisa ingat dengan jelas 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, dan semakin kuat meditasi, semakin kuat perhatian, maka bisa mempunyai bonus untuk melihat yang lebih jauh, ya Bapak Ibu. Nah, Sang Buddha mengatakan, duhai para biku, saya tidak melihat satupun hal lain yang menjadi penyebab tidak munculnya hal yang tidak baik, ya. Jadi ini min-min plus-plus. Hal-hal yang tidak baik itu tidak muncul. Kemudian hal-hal yang tidak baik yang sudah ada di dalam diri kita itu berkurang, ya. Tidak berkembangnya akusala dhamma. Tidak berkembangnya akusala dhamma artinya keburukan-keburukan kita itu tidak berkembang, ya. Kemudian munculnya hal-hal baik yang belum muncul. Jadi Sang Buddha mengatakan saya tidak melihat faktor-faktor yang menyebabkan hal-hal baik yang tidak muncul itu muncul, ya. Kemudian hal-hal baik yang sudah ada itu kemudian berkembang selain adanya pandangan benar, ya. Bapak Ibu, makanya kenapa Sang Buddha konsisten mengatakan bahwa bencana karena pandangan salah itu sangat berbahaya, juga bencana karena pelanggaran moral itu jauh lebih berbahaya daripada bencana 3 yang pertama. Kenapa? Karena Sang Buddha mengatakan dan menegaskan, ya, di dalam hal yang bertolak belakang dengan ini, Sang Buddha mengatakan, saya tidak melihat satupun hal yang menjadi penyebab munculnya hal-hal buruk yang belum muncul dan menjadi penyebab bertambahnya hal-hal buruk yang sudah muncul, kemudian hilangnya hal-hal baik yang sudah muncul dan berkurangnya hal-hal baik yang sudah muncul. Tidak tumbuhnya hal-hal baik
yang sudah muncul, yang tidak muncul, ya, selain dari pandangan salah. Artinya apa, Bapak Ibu? Dengan cara berpikir yang berbeda, Sang Buddha mengatakan, karena ada pandangan benar, maka hal-hal buruk yang sudah ada itu akan berkurang. Hal-hal buruk yang belum muncul itu tidak akan muncul. Karena pandangan benar juga, hal-hal baik yang belum muncul itu akan muncul. Hal-hal baik yang sudah muncul itu akan bertambah banyak. Ya. Nah, itu juga berdasarkan karena adanya pandangan benar. Kemudian Sang Buddha melanjutkan, saya tidak melihat satupun hal lain yang menjadi penyebab bagi makhluk hidup setelah kematiannya masuk atau lahir di alam kebahagiaan. Sugati, ya, sugati bumi sebenarnya ada banyak. Itu ada kalau kama sugati bumi berarti alam bahagia yang makhluk-makhluknya memuaskan dari hawa nafsu, itu kama sugati bumi itu ada 7. Alam manusia kita termasuk, dan ada 6 alam dewa, ya. Jadi Sang Buddha mengatakan beliau tidak melihat satupun hal lain yang menjadi penyebab bagi makhluk hidup setelah kematian itu nanti akan lahir di alam bahagia, di alam sugati bumi, alam manusia atau alam dewa, ya. Seperti halnya pandangan benar. Duhai para biku, seseorang yang lahir di dunia lahir untuk manfaat dan kebahagiaan bagi dewa serta orang banyak. Siapakah orang itu? Tidak lain adalah orang yang memiliki pandangan benar. Dialah yang membuat orang banyak terbebaskan dari kesesatan dan sebaliknya termapangkan pada kebenaran sejati. Artinya apa? Sang Buddha sangat memuji pandangan benar sebagai hal yang menyebabkan bertambahnya kebaikan, munculnya kebaikan, berkurangnya keburukan, dan hilangnya keburukan yang belum muncul. Pandangan benar bisa membawa seseorang terlahir di alam bahagia. Demikian pula Bapak Ibu, bencana dari memiliki pandangan salah bisa menyebabkan seseorang terlahir di alam menderita untuk jangka panjang yang tidak terhingga. Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, kita kembali ke Vyasana Sutta atau tentang bencana. Jadi di awal Sang Buddha mengatakan ada 5 macam bencana. Bencana karena, kita lihat ya, 5 macam bencana. Bencana karena kehilangan sanak saudara, bencana karena kehilangan kekayaan, bencana karena penyakit, bencana karena perilaku kita yang tidak bermoral, dan bencana karena pandangan salah. Sang Buddha kemudian mengatakan di dalam Vyasana Sutta yang sama, sutta tentang bencana, ada 5 macam keberhasilan. Ya, ada 5 macam keberhasilan. Apakah 5 keberhasilan ini? Yang pertama, Sang Buddha katakan keberhasilan dalam hal sanak saudara. Artinya apa? Bapak Ibu, kita sebagai perumah tangga, kita bahagia enggak? Kalau ada kelahiran, ya, ada kelahiran, selalu orang datang memberi selamat. Sudah lahir bayinya, aduh cantiknya, mungilnya, ya. Itu adalah keberhasilan. Kemudian seseorang yang dari dulu susah, kemudian berjuang, akhirnya menjadi kaya. Itu juga kebahagiaan dari keberhasilan. Ya, Sang Buddha mengatakan makhluk perumah tangga seperti kita mempunyai kebahagiaan karena memiliki harta, hati suka. Memiliki kebahagiaan karena dapat menggunakan harta tersebut, boga suka. Ya, kemudian yang ketiga, kebahagiaan karena tidak punya utang, anyana sukha. Ya, nah ini adalah keberhasilan dalam hal kekayaan. Ya, ada yang keempat, ana wajah sukha, kebahagiaan karena menjalankan moralitas. Nah, kebahagiaan karena menjalankan moralitas inilah adalah keberhasilan dalam poin yang keempat. Ya, jadi kalau seseorang sehat, itu juga keberuntungan, itu juga keberhasilan. Ya, kebahagiaan anawajah sukha itu adalah kebahagiaan karena kita bisa mempraktikkan moralitas. Sang Buddha mengatakan keberhasilan dalam hal perilaku moral ini adalah keberhasilan seorang perumah tangga. Ya,
Jadi tadi ada 5 bencana, ada 5 juga keberhasilan. Keberhasilan kalau punya banyak sanak keluarga, punya harta, sehat, ya. Semasa COVID bisa kita lewati dengan sehat. Kalaupun kena, kita juga sakit-sakit tidak parah-parah amat, ya. Itu adalah keberhasilan, itu adalah kebahagiaan. Nah, bagaimana dengan keberhasilan dalam perilaku bermoral? Ini juga adalah keberhasilan yang luar biasa, Bapak Ibu, ya. Kebahagiaan karena Bapak Ibu bisa menjalankan moralitas. Dan yang terakhir, keberhasilan dalam hal pandangan, ya. Terus mana yang paling penting berhasilnya, ya? Kalau tadi Sang Buddha mengatakan bahwa bencana yang paling berat itu sebenarnya adalah bencana karena moralitas kita jelek. Kalau pandangan kita salah, kita senantiasa punya pandangan salah, ya. Tidak percaya hukum karma, tidak percaya bahwa berdana mendatangkan manfaat, tidak percaya bahwa kita mewarisi karma masing-masing, tidak percaya bahwa kita melakukan suatu perbuatan baik ataupun buruk di masa lalu akan berbuah di masa akan datang, ya. Ketika kita memiliki pandangan salah seperti itu, Sang Buddha mengatakan bencana terbesar. Kenapa? Karena kita bisa terlahir di alam rendah. Sebaliknya, Bapak Ibu, ketika seseorang mempunyai 5 keberhasilan ini, Sang Buddha mengatakan, ya, bukanlah karena keberhasilan dalam hal sanak saudara, keberhasilan dalam hal kekayaan, keberhasilan dalam hal kesehatan. Artinya apa? Ya, bukan karena kita kaya raya di dunia ini, bukan karena kita sehat sekali, tidak pernah sakit, ya. Bukan karena kita punya sanak saudara banyak sekali, kita punya keluarga yang besar, ya. Bukan karena hal-hal ini, maka dengan hancurnya jasmani setelah kematian, makhluk-makhluk terlahir kembali di alam tujuan yang baik, di alam kama sugati 7, ya. Di alam manusia dan alam dewa. Bukan karena itu. Jadi bukan karena kita kaya, bukan karena kita sehat, bukan karena kita memiliki sanak keluarga yang banyak. Kalau kita meninggal gara-gara itu kita bisa lahir di alam manusia, lahir di alam dewa yang 6, bukan, ya. Tetapi Sang Buddha menyatakan adalah karena keberhasilan dalam hal perilaku bermoral dan keberhasilan dalam hal pandangan benar, maka dengan hancurnya jasmani setelah kematian makhluk-makhluk terlahir kembali di alam tujuan yang baik, di kama sugati bumi, ya, 6 alam dewa dan 1 alam manusia. Ini adalah kelima keberhasilan itu, ya. Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, Sang Buddha sangat menekankan pentingnya memiliki pandangan benar. Bahkan pernah diceritakan dalam satu kehidupan ketika beliau masih menjadi bodhisatta. Pada saat itu beliau terlahir dan dipanggil sebagai Akiti Pandita. Itu kisah ada di dalam Jataka. Nah, pada saat itu Akiti Pandita ini orang yang luar biasa kaya. Kemudian dia melihat bahwa kekayaan itu akan menjerat dia sehingga dia tidak bisa mencari pembebasan yang lebih tinggi. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia melepas kekayaannya semua. Kemudian dia menjadi petapa yang tujuannya mencari keberhasilan dalam hal spiritual. Tetapi yang luar biasa, Akiti Pandita ini, dia kemudian pergi bertapa di tempat di daerah-daerah yang miskin, yang kurang makanan. Ya. Kenapa? Karena memang dia berlatih untuk menjaga indera-inderanya. Sehingga dari orang yang begitu kaya luar biasa, kemudian menjadi petapa yang hidup dengan sangat sederhana dan berusaha mencari makanan di tempat di penduduk yang miskin, yang serba kekurangan juga. Ini membuat Dewa Saka kemudian kursinya bergetar. Akhirnya Dewa Saka kemudian turun untuk melihat kok ada orang yang begitu kukuh, begitu tekadnya tinggi untuk melakukan kebajikan, untuk mengurangi hawa nafsu indranya. Ya. Dewa Saka kemudian bertanya, kenapa kamu bertapa mencari sesuatu yang serba kurang? Akiti Pandita mengatakan, iya, karena saya ingin melatih spiritual dengan mengurangi hawa nafsu.
Dewasaka kemudian, wah kamu luar biasa sekali, ya. Dewasaka bertanya, kalau begitu apa sih yang kamu inginkan? Saya akan kasih hadiah, ya. Nah, Dewasaka menawarkan hadiah kepada Akiti Pandita. Apa yang terjadi? Akiti Pandita tidak minta macam-macam, ya. Akiti Pandita tidak minta agar dia nanti menjadi kaya, dapat makanan yang enak, tidak, ya. Tapi apa yang berpandangan salah, ya. Bapak Ibu, kenapa tidak ketemu, tidak berjumpa, tidak bersahabat dengan orang-orang berpandangan salah? Karena bila berjumpa, bertemu, bersahabat dengan orang-orang berpandangan salah, maka kalau kita tidak punya wawasan, kita juga akan orang-orang tersebut menjadi teladang ring Dhammadesana saya pada hari ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Sebelum mengakhiri Dhammadesana pada hari ini, mari kita melimpahkan jasa. Semoga para sanak keluarga, para leluhur, dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita mengetahui perbuatan baik yang telah kita lakukan, yaitu dengan sama-sama membahas Dhamma di saat yang tepat. Semogalah setelah mereka mengetahui, mereka dapat turut berbahagia. Sehingga dengan turut berbahagia, mereka mendapatkan keuntungan beraneka warna. Idang wo natinang hotu, sukita hontu natayo. Semoga timbunan kebajikan yang telah kita buat bersama-sama dengan membahas Dhamma di saat yang tepat, mendukung tercapainya tujuan akhir Nibbana. Idame punya Nibbanasa pacaya hontu, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukhi tata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih dan anumodana kepada Buddhist Channel. Semoga Dhamma semakin maju. Anumodana, terima kasih.